Ya, survei Litbang Kompas periode Januari memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presidennya atau Wapres Gibran Rakabuming Raka sangat tinggi. Tingkat kepuasan 100 hari kinerja Prabowo tinggi melampaui Jokowi. Kira-kira apa saja faktor penyebabnya? Kita akan bahas sore hari ini bersama Andreas Yoga Prasetyo yang merupakan peneliti Litbang Kompas dan Burhanuddin Mutadi, pengamat politik. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom. Sore. Ya, Selamat sore. semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya Bapak-Bapak. Saya akan pertama ke Pak Andreas. Berbicara soal angka, 80,9% survei Litbang Kompas puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Pak Andreas, ini di bidang apa saja yang mendominasi? Baik, terima kasih. Untuk survei kali ini kita melakukan jelang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, tepatnya tanggal 4 sampai 10 Januari. Tingkat kepuasannya 80,9%. Ini kalau boleh digambarkan secara sederhana adalah 8 orang dari 10 itu menyatakan puas. Kemudian kalau kita lihat memang ada bagian 20% atau 2 dari 10 orang itu menyatakan tidak puas. Nah, ketidakpuasan itu lebih banyak diungkapkan dari faktor-faktor yang selama ini memang banyak disorot masyarakat, antara lain adalah ekonomi yang belum stabil, susah mendapatkan pekerjaan, lapangan kerja minim, kemudian harga kebutuhan pokok atau sembako mahal. Nah, kalau kita lihat dari 4 bidang yang kita survei, ada bidang Polkam, politik dan keamanan, kemudian hukum, kemudian ekonomi dan kesejahteraan sosial, ada 2 bidang yang menopang pemerintahan, citra pemerintahan Prabowo Gibran. Yang pertama adalah bidang Polkam, kemudian yang kedua adalah bidang kesejahteraan sosial. Nah, kalau kita melihat 2 bidang ini yang membentuk, memang ada irisan di situ bahwa pemerintahan Prabowo Gibran selama 3 bulan ini atau jelang 100 hari ini mampu memberikan stabilitas politik bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah program-program yang selama ini dicanangkan itu sudah dieksekusi, dan kalau kita mau melihat, membreakdown sedikit program-program yang sudah dieksekusi itu, kita mengerucut pada 2 bidang. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan itu bermuara pada apresiasi di bidang kesejahteraan sosial. Itu, Mbak. Baik, artinya Anda mengatakan bahwa bidang politik tidak terjadi polarisasi setelah Pilpres seperti itu juga mendominasi. Saya mau ke Pak Burhan Mutadi, tanggapannya Pak ini terkait dengan angka 80% lebih, 80,9% tingkat kepuasan. Ini kalau Bapak sendiri sudah menyangka bukan belum dari angka ini, atau terkejut, atau memang sudah menduga angkanya akan setinggi ini, Pak Burhan? Saya tidak terlalu kaget ya menemukan atau membaca survei Kompas awal Januari 2025, karena kebetulan lembaga saya juga punya survei rutin hingga akhir Desember tahun lalu, itu masih tinggi kepuasan publik terhadap Prabowo, di atas 80%. Jadi memang Pak Prabowo ini tingkat kepuasannya bahkan lebih tinggi dibanding Pak Jokowi. Nah, apa yang menyebabkan kepuasan terhadap Pak Prabowo tinggi? Yang pertama, Pak Prabowo bukan hanya memiliki basis loyalis yang dia rawat sejak 2014 hingga 2024, tetapi mendapatkan koalisi pemilih baru, yaitu dari pendukung Jokowi. Jadi ini beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tingkat kepuasannya semata-mata ditopang dari pendukungnya sendiri. Nah, itu yang pertama. Jadi ada aspek partisan yang menjelaskan mengapa di tengah PR terkait dengan aspek ekonomi yang masih stagnan seperti yang tadi Mas Yoga sampaikan, itu masyarakat secara umum masih puas. Nah, yang kedua, inflasi masih rendah. Jadi drivers approval rating adalah kalau inflasi tinggi, tingkat kepuasan turun. Kalau inflasi rendah, tingkat kepuasan tinggi. Nah, kalau kita baca data dari BPS, data dari BI, itu inflasi itu di bawah 2%. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, itu tidak ada kejadian luar biasa yang mempercepat berhentinya bulan madu publik dengan pemerintah. Nah, ini berbeda dengan masa Pak Jokowi periode pertama.
periode pertama Pak Jokowi setelah dilantik, yang dia lakukan pertama kali adalah memangkas subsidi BBM, dan itu mempercepat masa honeymoon dengan publik, sehingga bulan Januari 2015 approval Pak Jokowi drop. 2009 setelah Pak SBY menang telak di Pilpres yang kedua setelah beliau terpilih di 2009, itu ada kasus terkait dengan drama senturi dan elit politik Partai Demokrat yang terperangkap kasus korupsi. Bulan madu politik juga cepat berakhir. Nah, kali ini untuk kasus Pak Prabowo, kemarin sempat ada ancaman bulan madu yang cepat berakhir, yaitu PPN. Nah, kenaikan PPN 12% kan di-cancel, hanya terbatas di tingkat barang mewah saja. Jadi ini saya kira yang menjelaskan, lagi-lagi meskipun saya harus sampaikan ya, approval rating di kalangan pemimpin di Indonesia itu menurut saya memang umumnya tinggi. Kalau kita lihat studinya Pipa Norris, itu menunjukkan pola yang unik itu Indonesia. Indonesia itu relatif sangat generous terhadap pemimpinnya. Jadi warga negara Indonesia ya. Jadi ada pola di mana Indonesia tingkat approval-nya tinggi meskipun GDP per kapitanya rendah. Nah, ini agak berbeda dengan banyak negara pada umumnya di mana rakyat itu sangat kritis terhadap pemimpinnya. Nah, jadi ini sekaligus masukan buat pemimpin supaya jangan memanfaatkan kedermawanan tanda kutip ya warga negara Indonesia yang begitu dermawan dalam mengapresiasi pemimpin, lakukan yang benar mumpung rakyat masih percaya, tapi juga lagi-lagi harus dengan takaran yang tepat. Baik Pak Burhan, artinya Anda katakan saat ini masih bisa dibilang juga masa honeymoon-nya masih ada begitu ya, sampai saat ini tidak langsung turun seperti itu. Apakah ada hubungannya nggak sih dengan Pak Prabowo ini sudah 3 kali mencalonkan diri begitu, kemudian sekarang akhirnya bisa menjadi presiden, dia langsung ngegas kemudian mendapat restu atau estafet dari Presiden Jokowi sebelumnya begitu Pak Burhan? Iya, tidak ada kaitan langsung ya, tapi lebih karena 3 faktor yang tadi saya sebut. Dan jangan lupa, ini saya ingin mengutip pendapatnya Julio Kaisar ya, dia Kaisar Romawi, dia mengatakan begini, kalau pengen membuat rakyat bahagia, sediakan roti dan sirkus. Jadi roti itu merepresentasikan bahan makanan, bahan pokok makanan. Sirkus itu merepresentasikan atau menyimbolkan hiburan. Nah, kalau kita lihat 100 hari Pak Prabowo, roti itu direpresentasikan oleh makan bergizi gratis ya. Meskipun belum sempurna, masih banyak masih banyak yang belum mendapatkan kritikan ya. Nah, sementara sirkus itu direpresentasikan oleh timnas sepak bola. Jadi kalau kita lihat timnas sepak bola kita cukup luar biasa itu. Bahkan punya potensi lolos kualifikasi Piala Dunia. Nah, jadi ini yang menurut saya membuat Pak Prabowo di tanda kutip ya mendapatkan berkah, karena tadi masih banyak rakyat yang percaya, meskipun kalau mau objektif itu masih banyak itu PR yang belum tuntas ya. Dan ekonomi juga belum baik-baik amat ya. Jadi daya beli masyarakat turun, kemudian tabungan masyarakat di bawah 100 juta rata-rata mengalami penurunan cukup lumayan ya. Sekarang masyarakat tuh mantap ya, makan tabungan, gitu ya. Ekonomi belum bergerak, gitu ya. Jadi masih banyak PR. Ini lagi-lagi menunjukkan kedermawanan masyarakat Indonesia terhadap pemimpinnya, dan karenanya Pak Prabowo harus bekerja ekstra keras, tentu ditunjang oleh menteri-menterinya. Nah, ini menteri-menterinya jangan bikin blunder. Ini kan baru kali pertama ada ASN anak buah mendemo menterinya, ya, kemudian ada statement menteri yang meminta anggaran, sementara dia atau yang bersangkutan belum bekerja secara maksimal. Jadi narasinya sepertinya masih saling bertubrukan antara apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo dengan beberapa menterinya, dan itu semua harus diperbaiki supaya trust publik masih tinggi dan pemerintah punya modal yang baik untuk mengeksekusi janji-janji kampanyenya. Baik Pak Burhan, kita tentu akan bahas nanti terkait jajaran dari kabinet ini yang tadi Anda sebutkan banyak kontroversinya, tapi kita ke Pak Andreas terlebih dahulu. Pak Andreas, terkait survei ini setelah survei yang dikeluarkan ini, kemudian juga tadi Pak Burhan sebutkan bahwa tidak kaget dengan angka yang keluar, apakah ini mencerminkan bentuk dukungan dan optimisme rakyat terhadap kepemimpinan Prabowo dan Gibran nanti 5 tahun ke depan begitu? Ya, kalau kita lihat, kita bisa melihat hasil survei ini dalam 2 aspek, Mbak. Yang pertama adalah tadi yang disebutkan Pak Burhan, ini
bulan madu politik, berarti memang ada berkah ya bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran mendapat 80,9% dukungan yang cukup tinggi, atau di sisi lain ini bisa menjadi beban karena kinerja pemerintahan itu masih cukup lama, masih 5 tahun lagi. 5 tahun lagi itu memungkinkan adanya dinamika politik, gejolak politik, kemudian gejolak ekonomi, kasus hukum yang mungkin tidak tertangani, itu bisa memberikan kejutan-kejutan bagi pemerintahan Prabowo di masa depan. Jadi kalau kita melihatnya memang beberapa tren yang hasil survei kita juga menunjukkan bahwa ketika apresiasi sedang tinggi, 3 bulan berikutnya itu bisa turun. Hal-hal yang tidak populis misalnya tadi disebutkan bahwa kenaikan harga BBM, kemudian pengesahan undang-undang yang mungkin tidak mewakili aspirasi rakyat, itu juga akan berpengaruh. Dan itu bisa membalikkan apa yang sudah didapat oleh pemerintahan saat ini. Jadi walaupun angkanya cukup tinggi, tapi sebetulnya ini kita juga bisa melihat bahwa ini menjadi beban. Karena tadi disebutkan juga bahwa Pak Jokowi membutuhkan waktu 10 tahun untuk mendapatkan tingkat apresiasi yang tinggi. Sementara Pak Prabowo punya tabungan popularitas sejak beliau menjadi menteri. Dalam beberapa survei kita, memang yang paling populer adalah Pak Prabowo. Kemudian tingkat elektabilitasnya meningkat sehingga menjadi terpilih sebagai presiden. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Andreas, artinya ini jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau grafiknya terus naik, tentunya akan bagus 5 tahun ke depan. Apabila terjadi sesuatu, tentunya bisa terpeleset, begitu ya, Pak Andreas ya? Betul, ya. betul. Saya minta tanggapan dari Pak Burhan. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah ini memang nantinya akan menjadi modal 5 tahun ke depan, atau seperti apa, Pak Burhan? Iya, jadi approval rating itu seperti iman ya. Kadang naik, kadang turun. Jadi, nah kapan naik, kapan turun, studi-studi komparatif menunjukkan atau menemukan pola. Nah, polanya kalau inflasi naik, itu biasanya approval rating terdampak. Nah, sejauh inflasi masih bisa dijaga, masih relatif rendah, itu tentu punya peluang yang baik ya buat Pak Prabowo untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, justru yang menarik buat saya adalah kalau approval rating tinggi, tetapi pemerintah kemudian mencoba membatasi mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, tetapi secara teknokratik perlu, nah itu jadi problematik itu. Misalnya ada kebijakan yang harus dilakukan, tetapi tidak populer untuk menjaga approval rating. Itu seperti bom waktu, karena nanti akan meledak kalau misalnya tidak segera dimitigasi dari awal. Nah, kasus Pak Jokowi 2014 seperti itu. Jadi tidak bisa lagi ditahan, harus menaikkan harga BBM. Nah, mumpung approval rating pada saat Pak Jokowi menjabat, periode pertama masih tinggi, dia langsung naikkan harga BBM. Dengan harapan, kalau misalnya menjelang pemilu, itu tidak ada tekanan fiskal untuk menaikkan BBM, sehingga approval ratingnya menjelang pemilu masih tinggi. Nah, kalau kita lihat kasus sekarang, itu kan ada banyak tekanan fiskal terkait dengan MBG, program makan bergizi gratis. Itu kan membutuhkan dana yang besar. Belum lagi Pak Prabowo punya ambisi yang lain kan, swasembada pangan, swasembada energi. Duitnya dari mana? Nah, ketika kita bicara anggaran dari mana, maka salah satu yang bisa dilakukan, ya satu, menaikkan pajak. Dua, menaikkan harga BBM. Nah, ini dua-duanya sama-sama tidak populer. Tetapi kalau misalnya tetap ingin melakukan kebijakan yang penting sesuai dengan janji Pak Prabowo, sementara tidak ada jalan lain kecuali melakukan kebijakan yang tidak populer tadi, nah makanya waktu menjadi menentukan. Kalau itu dilakukan menjelang pemilu, itu efeknya besar buat Pak Prabowo maupun pemerintah. Karena approval rating yang turun itu punya implikasi terhadap elektabilitas. Tapi kalau dilakukan dari sekarang, itu kalaupun toh kemudian punya dampak menurunkan approval rating, itu pemerintah masih punya waktu untuk mengembalikan reputasi dan kepercayaan publik. Lagi-lagi ini pilihan buat seorang pemimpin. Menjadi pemimpin sangat tidak enak tentu saja. Dan karenanya ini tugas seorang pemimpin, karena tidak bisa menyenangkan semuanya, tetapi yang harus dicari adalah
kepentingan publik. Meskipun ya lagi-lagi kepentingan publik dalam jangka panjang, bukan sekedar urusan approval rating saja. Tapi Pak Prabowo sudah menurunkan, ada gebrakannya menurunkan harga tiket pada saat libur panjang, kemudian juga harga haji juga diturunkan ya Pak? Iya, ya, itu kan itu yang membuat approval rating Pak Prabowo tinggi kan. Baik. Karena ada banyak kebijakan yang populer, ONH turun, harga tiket pesawat turun, kebetulan demand-nya juga sedang turun ya. Baik. Tetapi lagi-lagi tahun depan, kalau misalnya Pak Prabowo pengen memperluas skop MBG, itu dana 71 triliun nggak cukup. Nah pertanyaannya, duitnya dari mana? Nah kalau misalnya bicara anggaran, itu kembali ke tindakan atau kebijakan yang tidak populer, naikin pajak atau mengurangi subsidi BBM. Baik. Kecuali misalnya ada investasi besar yang datang dari langit gitu ya. Tetapi lagi-lagi ini bicara sesuatu hal yang sangat teknis dan teknokratik. Tentu presiden dan pemerintah punya banyak cara dan sekaligus waktu ya untuk mencari anggaran, tapi saat yang sama juga bisa mengeksekusi kebijakan. Baik, terima kasih Pak Burhan Mutadi atas penjelasannya. Tentu kita tunggu ya, tadi seperti Anda katakan bahwa, seperti juga Pak Andreas katakan bahwa ketika ini angkanya terus naik akan menjadi positif untuk pemilihan 5 tahun ke depan. Tapi masih ada kesempatan atau misalnya hal-hal yang bisa dilakukan membuat masyarakat ini slip gitu ke bawah ya Pak ya. Jadi tetap harus dijaga seperti ini kepercayaan publik. Terima kasih atas bincang-bincangnya sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Andreas Joga Prasetyo selaku peneliti Litbang Kompas dan Bapak Burhanuddin Mutadi selaku pengamat politik. Selamat sore. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Terima kasih Mbak.